ini adalah Tuhan itu sendiri. Firman itu adalah Allah. Kiranya kami dapat menomorsatukan Allah, firman Tuhan, melebihi apapun dalam hidup kita. Kiranya kami dapat menjadikan Allah yang adalah firman menjadi penguasa, pengatur, pembentuk hidup kami, Bapa. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami, masa depan kami, ke dalam tangan Tuhan yang adalah firman. Kiranya firman ini dapat betul-betul memberikan hidup yang baru, menjadikan kami semakin dipulihkan, diserupakan menjadi rupa dan gambar Tuhan Yesus. Sehingga hidup kami di dunia ini menjadi hidup yang berkenan di mata Tuhan. Hidup yang sepenuhnya dipimpin Tuhan, dipegang erat oleh Tuhan, dijaga dan dipelihara oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke. Mana kabarnya teman-teman? Semuanya udah buka ini ya, buka kamera. Ya, ada yang cuman tembok saya lihat. Dibuka kameranya cuman tembok, mukanya nggak nongol. Halo Maria. Oh, plafon. Ayo kita kasih lihat muka anak-anak Tuhan yang luar biasa. Yang belum kelihatan mukanya, jangan nyumput. Kita mulai ya. Ya, yang kita bahas tentang Ulangan 32 ayat 7. Ulangan 32 ayat 7. Waktu kita renungkan ayat ini, ayat yang terpenting, salah satu yang terpenting di Alkitab, yang paling cocok untuk zaman kita sekarang, yaitu di akhir zaman, sekaligus yang paling terlupakan di dunia. Ya, Ulangan 32 ayat 7. Nah, kenapa ini begitu penting? Kita harus bisa sungguh-sungguh mengerti ini. Kisah umat Israel yang adalah nubuatan dan contoh peringatan instruksi untuk kita di hari akhir. Kisah umat Israel di padang gurun, contoh peringatan instruksi untuk kita di hari akhir, yang mana Tuhan tuntun ke tanah perjanjian, simbol dari kerajaan sorga. Ya, semoga kita nggak lupa ini. Dan tepat sebelum masuk ke tanah perjanjian kerajaan sorga, Tuhan memberikan firman yang terakhir melalui Musa, pemimpin umat Tuhan saat itu. Apa firmannya? Yaitu kitab ulangan. Kitab ulangan. Nah, dari kitab ulangan ini tujuannya apa? Dikasih untuk mengingatkan, untuk mempersiapkan, untuk menjadikan mereka umat yang layak masuk ke tanah perjanjian. Tanah perjanjian simbol dari kerajaan sorga. Hari ini kita semua sedang dituntun ke tanah perjanjian, simbol dari kerajaan sorga. Maka kita harus dipersiapkan, kita harus dijadikan warga negara kerajaan sorga yang siap menerima kerajaan sorga, yaitu melalui firman Tuhan. Nah, secara spesifik, firman yang Tuhan pengen kita betul-betul hidupi tepat sebelum masuk ke kerajaan sorga, ini adalah kitab ulangan. Maka dari itu, di ulangan 32 ayat 7, rangkuman dari seluruh kitab ulangan ini juga diterima oleh umat kudus di akhir zaman, yang disimbolkan sebagai 144.000. Ya, kita harus menjadi 144.000 rohani. Yang maknanya adalah, dari 144.000 ini adalah umat kudus sejati. Umat kudus sejati di akhir zaman dijelaskan bagaikan 144.000. Nah, salah satu hal yang penting yang dilakukan 144.000, dikatakan mereka menyanyikan nyanyian baru, nyanyian Musa. Ya, kalau saya sampaikan ini semoga kita bisa ngerti ya sekarang ya, dari ayat-ayat yang kita udah bahas 2 minggu ini.
Nah, inti dari nyanyian Musa, Ulangan 32 ayat 7, yang pertama ingatlah zaman dahulu kala. Zaman dahulu kala ini apa? Peristiwa-peristiwa yang dicatat di Alkitab. Mulai dari awal, itu zaman dahulu kala. Kita disuruh mengingat ini. Kalau bahasa aslinya zaman dahulu kala ini mengandung makna kekekalan. Mengandung makna masa depan. Ya, jadi waktu kita terima peristiwa-peristiwa yaitu firman Tuhan yang adalah zaman dahulu kala, ini berlaku untuk masa depan dan sampai kepada kekekalan. Itulah karakteristik dari firman Tuhan. Firman itu adalah kekal. Firman Tuhan itu kekal sifatnya. Ini disuruh ingat. Zakar bahasa Ibraninya. Mengingat dengan sungguh-sungguh. Mengenang. Mempertimbangkan dengan dalam. Ya, jadi seharusnya yang ada terus di pikiran kita sehari-hari. Seharusnya yang kita sedang renungkan. Ya kan nggak mungkin kan kita menjalani hidup dengan bengong kosong gitu. Ngapain lu bengong gitu? Kan udah jarang lah orang yang seperti itu benar-benar nggak ada kerjaannya. Pasti harus ada yang di pikiran, ada aktivitas, ada yang direnungkan, ada yang betul-betul diingat. Nah ini harus firman zaman dahulu kala. Tuhan mau taruh firman-Nya ini di seluruh pikiran kita, memenuhi pikiran kita. Dan kita harus ingat firman ini zaman dahulu kala, mulai dari zaman permulaan. Kita nggak boleh pilih-pilih firman. Semua firman untuk kita. Ya, itu artinya ingatlah zaman dahulu kala. Nah, sama 144.000 yang menyanyikan nyanyian baru yaitu nyanyian Musa yang adalah Ulangan 32, nyanyian Musa, ya. Makanya kan judulnya Ulangan 32 ayat 7. Mereka dimeteraikan dengan meterai firman di dahi atau di otak mereka. Dimeteraikan oleh firman. Kita juga udah bahas. Ini beserta PowerPoint dan ayat-ayatnya. Itu yang pertama. Ya, jadi sebelum masuk ke tanah perjanjian, kerajaan sorga, Tuhan apa menyuruh kita mengingat zaman dahulu kala, yaitu memeteraikan firman di otak kita, di pikiran kita, supaya hidup kita yang diperintah oleh otak ini adalah kehidupan sesuai dengan firman. Ya, semoga kita bisa ngerti ini. Lanjut dari Ulangan 32:7, perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu. Tuhan suruh kita memperhatikan keturunan-keturunan di Alkitab. Setiap generasi, silsilah. Silsilah. Sebuah kosakata yang jarang sekali dipakai atau kita dengar. Apalagi di zaman sekarang. Ya, peduli amat silsilah. Nah, jangan sampai kita nggak ngerti silsilah. Silsilah itu semua atau setiap generasi. A memberanakan B, B memberanakan C, C memberanakan D. Ini kan banyak dicatat di Alkitab. Dan ini yang paling dihindari. Yang kalau ditanya semua orang Kristen yang udah baca Alkitab, apa menurut kamu yang paling boring, yang menurut kamu yang nggak usah dibaca juga nggak apa-apa, atau alias nggak penting? Silsilah, Pak. Buat apa kita tahu silsilah? Nah, ayat-ayat pasal-pasal yang mencatat tentang silsilah di Alkitab yang dianggap orang Kristen seluruh dunia dari zaman dulu sampai zaman sekarang ini paling nggak penting, di mata Tuhan ini penting sekali. Sampai disuruh perhatikanlah, pelajari dengan dalam, pahami dengan dalam, dengan hati-hati, dengan rajin. Ya. Karena ini adalah tulang punggung atau rangka dari Alkitab. Begitu kita nggak tahu rangka dari Alkitab, kita nggak ngerti Alkitab, atau kita ngerti Alkitab dengan membingungkan. Kita nggak tahu ini rangkanya, ini zaman apa, ini kapan, ini siapa, ini lagi ngomongin apa, karena nggak tahu situasinya. Kalau baca buku, kalau misalkan lebih sederhana lagi, nonton sinetron, nonton drama, atau nonton film deh. Ada nggak yang nggak mau ngikutin filmnya dari awal sampai akhir? Dari seri satu sampai seri akhir. Semua kita harus ikutin kan? Nah rangkanya ini silsilah.
Jadi waktu kita belajar Alkitab melalui silsilah contoh mulai dari Adam, Adam memperanakan siapa, anaknya terus memperanakan siapa, anak cucunya memperanakan siapa. Kita sedang menelusuri Alkitab ini tanpa terputus, seperti nonton film dari awal sampai akhir, seperti nonton sinetron dari seri 1 sampai seri 100. Betapa luar biasanya waktu kita belajar Alkitab lewat silsilah tanpa terputus. Oh, jadi ceritanya mengalir itu seperti ini ya. Sistematis. Seru sekali. Ya. Nah, bukan cuma sekedar seru. Ini adalah tuntunan kita. Tuhan mau membawa kita ke tanah perjanjian. Jadi terima Alkitab melalui silsilah. Ini nomor satu. Paling bagus. Paling penting. Ya. Dimulai dari Adam sampai Yesus lahir. Sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kembali. Iman harus diwariskan terus-menerus. Silsilah-silsilah ini adalah orang-orang yang menerima dan mewariskan iman. Nah, iman ini gak boleh terputus. Dan iman ini bagaikan lomba lari tongkat estafet, yang mana kita harus menerima tongkat estafet iman ini dari generasi-generasi yang dulu yang tidak terputus disampaikan. Iman Adam diwariskan kepada anaknya, Set. Jadi Set memiliki iman Adam yang didapat dari Tuhan. Set yang beriman ini mewariskan kepada anaknya Enos. Nah, jadi kalau kita nggak telusuri ada apa dari bapak-bapak leluhur ini, silsilah ini yang tidak terputus, kita nggak telusuri ini, kita kehilangan begitu banyak iman yang bagaikan tongkat estafet yang harusnya dioper ke kita, kita nggak tahu. Ya. Nah, jadi silsilah di Alkitab, kenapa sampai ditekankan dan banyak dicatat? Ada maksudnya sama Tuhan. Tuhan nggak mungkin membuat sesuatu untuk kita baca tapi nggak ada gunanya. Cuman sekedar pengetahuan nggak ada nilainya. Enggak, ini ada nilainya. Iman, perjanjian kekal, pekerjaan Tuhan yang begitu misterius dan selama ini kita lupakan. Kita bisa ketahui lewat silsilah. Kenapa? Waktu kita belajar silsilah, contoh, kita belajar anaknya Adam, Set, gitu ya. Kita tahu situasi itu kayak gimana. Kita tahu Tuhan lagi ngomong apa, Tuhan janjiin apa, orang-orang saat itu seperti apa responnya. Nah, contoh, Adam, Set, Enos, Kenan, Mahal, Yared, Henok, Metusala, Lamek, Nuh. Kita pelajari 10 silsilah itu contohnya. 10 dulu aja kita pelajari. Nah, dari awal sampai akhir, sampai akhirnya Nuh, kenapa sih Tuhan begitu marah sampai membuat kiamat? Hanya menyelamatkan Nuh dan 7 anggota keluarga. Tahu dengan detail ceritanya. Dan ini penting supaya kita mengetahui dengan betul-betul detail, dengan jelas, terang, benderang. Karena ini adalah gambaran akhir zaman. Kisah zaman dahulu kala adalah kisah akhir zaman, nubuatan akhir zaman. Tuhan memberitahukan yang akhir melalui yang awal, yang belum terjadi melalui kisah zaman dahulu kala. Sehingga kita bisa mengerti di zaman kita dengan jelas apa yang Tuhan hendak lakukan, sedang lakukan, dan apa yang harus kita persiapkan, dan apa yang harus kita lakukan. Jadi ada begitu banyak di dalam silsilah ini. Makanya contoh dari kehidupan iman yang diakui oleh Tuhan di Ibrani 11 itu siapa? Bapak-bapak leluhur iman di Alkitab yang seringkali kita anggap ini udah nggak ada relevansinya dengan aku hari ini. Dengan iman, ya, Henok. Dengan dimulai dari Habel. Dengan iman, Habel. Dengan iman, Henok. Dengan iman, Nuh. Dengan iman, Abraham, Sarah, Ishak. Dikasih tahu ngapain aja tindakan-tindakannya. Nah, kalau kita malas pelajari silsilah, mana tahu yang dilakukan apa. Betul kan?
Yang dilakukan apa? Ya dimulai dari siapa yang melakukannya. Makanya disuruh memperhatikan keturunan-keturunan tersebut. Dan yang menariknya, terakhir kita bahas um, Ibrani 11 ayat 40, iman-iman mereka ini harus diwariskan ke kita. Baru pekerjaan Tuhan disempurnakan, akhir zaman digenapi. Ya, semua firman harus digenapi, harus dikasih kepada umat kudus di akhir zaman. Nah, kita kemarin sampai situ ya. Dan iman ini penting untuk kita menyambut kedatangan Yesus yang kembali. Iman yang harus kita terima melalui bapak-bapak leluhur, iman yang daftar namanya dicatat dalam silsilah di Alkitab. Oke, lanjut. Poin berikutnya. Silsilah menyaksikan Yesus Kristus. Ya. Silsilah yang ketiga menyaksikan Yesus Kristus. Yesus Kristus itu satu paket. Kedatangan pertama dan kedatangan kedua. Oh, saya udah kenal Yesus Kristus. Saya udah terima Yesus Kristus. Oke, kedatangan pertama bagus diterima. Tapi Tuhan janji dia datang lagi di akhir zaman. Nah, kalau kita nggak bisa mengenal, nggak bisa kenal, nggak bisa percaya, nggak bisa terima, tandanya kita hanya menerima Yesus 50%. Serem kan? Saya percaya Yesus, saya terima Yesus, tahunya Tuhan cuma 50%. Loh, saya kan percaya Yesus yang gondrong, yang ganteng itu, mati di kayu salib untuk aku. Betul, betul. Kedatangan pertama. Mana dengan kedatangan kedua? Nah, Tuhan Yesus bilang, seluruh kitab suci, perjanjian lama maksudnya, mulai dari kitab Musa, Musa kan udah catat 5 kitab. Terus kitab nabi-nabi, dan seterusnya, hanya berbicara tentang Yesus, menjelaskan tentang Yesus. Ya, jadi semua perjanjian lama hanya berbicara tentang Yesus. Ya, ini boleh dicatat di Yohanes 5 ayat 39, Yohanes 5 ayat 39, Yohanes 5 ayat 39, Lukas 24 ayat 27. Lukas 24 ayat 27, ayat 44, ayat 44. Lukas 24 ayat 27, ayat 44. Dan masih banyak lagi. Seluruh kitab suci berbicara tentang Yesus. Yesus kedatangan pertama, Yesus kedatangan kedua. Nah, penulis buku seri Sejarah Penebusan, beliau membaca Alkitab lebih dari 1.800 kali. Beliau menemukan di Perjanjian Lama mencatat kedatangan pertama sebanyak 456 kali. 456 kali. Di Perjanjian Lama mencatat menubuatkan tentang kedatangan kedua sebanyak 1.200 kali. 3 kali lipatnya kurang lebih. Nah, jadi ngapain kita belajar Perjanjian Lama yang rangkanya itu adalah silsilah? Ngapain kita pelajari silsilah? Kita sedang belajar Tuhan Yesus. Mulai dari kedatangan pertama, kita harus menerima Tuhan Yesus dengan benar, dengan baik, dengan tepat, dengan akurat. Jangan hanya mengenal Yesus sedikit. Oh, Yesus gondrong, baik, ganteng, mati, bangkit, sudah. Tapi banyak hal yang menjelaskan tentang Yesus kita nggak tahu dan kita nggak mau tahu. Itu namanya kita nggak percaya Tuhan Yesus dengan sejati. Percaya dengan salah sama dengan salah. Sama dengan salah. Salah percaya Yesus. Jadi dianggap tidak percaya kalau percayanya salah. Nah, kenapa bisa salah? Karena kita nggak mau baca, kita nggak mau belajar. Jadi kita pikir Yesus begini, orang lain pikir Yesus begitu, kita main asal percaya aja. Padahal
Yesus kedatangan pertama dulu yang masa ngomong kedatangan kedua, ini sudah dicatat 456 kali di Perjanjian Lama yang menjelaskan tentang Yesus itu seperti apa dengan sangat-sangat rinci. Kedatangannya, wujudnya, rupanya, mukanya, keadaannya, apa yang akan dilakukan, kenapa begini, kenapa begitu. Tentang Yesus semuanya dicatat di Perjanjian Lama. Nah, kita misalkan secara detail kita nggak mau bedah. Karena kita nggak mau memperhatikan tahun-tahun keturunan yang lalu yang menubuatkan tentang Yesus. Secara detail kita nggak mau bedah. Sehingga kita salah percaya Yesus. Begitu kita salah percaya Yesus, kita coba berseru, Tuhan, Tuhan ke Yesus. Tuhan bilang, saya nggak kenal kamu. Kan percaya selamat Tuhan. Kamu percayanya salah. Sama dengan bukan percaya aku. Menyalah kalian pembuat kejahatan. Kalau bahasa Yunaninya tidak memiliki hukum, tidak memiliki firman. Jadi percaya Yesusnya salah. Celaka kita. Kenapa kita mau mengabaikan itu? Gak boleh. Nah, kedatangan Yesus yang kembali. Datang aja. Kalau Tuhan mau datang, datang aja. Saya mau mengalir fokus hidup saya, rutinitas hidup saya di dunia ini. Gak ngerti kayak gimana, gak ngerti seperti apa, gak ngerti apa yang Tuhan inginkan, gak mempersiapkan apa yang aku harus lakukan untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kembali. Kalau Tuhan mau datang, datang aja udah. Biarin. Gak usah dibahas-bahas dengan detail deh. Saya bukan ahli teologi. Saya nggak ada rencana mau masuk STT untuk jadi hamba Tuhan, pengajar, dosen, dan sebagainya. Bukan masalah pengetahuan. Kita harus mempersiapkan diri kita. Percaya Tuhan dengan baik. Mengerti Tuhan dengan baik. Lakukan dan berkenan dan menyenangkan apa yang Tuhan senang. Tuhan berkenan apa yang Tuhan mau. Jangan sampai kita nggak diangkat. Jangan sampai kita nggak diterima. Karena banyak ayatnya. Kedatangan kedua itu ada dua. Satu untuk menyelamatkan umat pilihan yang sudah siap sedia. Satu untuk menghakimi umat yang nggak benar. Gitu. Jadi antara kita menerima penghakiman, antara kita diterima, berkenan. Antara dua itu. Nah kalau kita nggak peduliin, yakin kita udah berkenan, yakin kita udah siapkan. Ya yakin kan? Bahaya kan? Makanya belajar Alkitab. Supaya kita bisa belajar Alkitab dengan baik. Belajar, perhatikan silsilah. Kita sedang mempelajari Alkitab secara mantap, sistematis. Nah, kita akan lihat kesimpulan. Kesimpulan tema ini. Ulangan 32 ayat 7 ini ya. Alkitab dicatat atau dijelaskan sebagai kitab kecil yang terbuka. Tolong catat nih baik-baik. Ya, firman Tuhan mengajarkan Alkitab adalah kitab kecil yang terbuka. Nah, ini seperti teka-teki, ini seperti perumpamaan. Ya, ini memiliki makna. Ini kode rahasia. Alkitab adalah kitab kecil yang terbuka. Asing nggak pernah dengar, tapi mari kita pelajari ini. Alkitab adalah kitab kecil, kecil yang terbuka. Apa maksudnya kitab kecil yang terbuka? Oke, kita lihat Wahyu 10 ayat 2. Wahyu 10 ayat 2. Ada di PowerPoint. Baca masing-masing ya. Satu, dua, tiga. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Nah, zaman dulu buku buku itu berbentuk gulungan. Ya. Zaman dulu buku itu kalau nggak dari kulit eh, pohon, kulit kayu, kulit pohon, atau kulit binatang. Karakteristiknya sama, digulung, habis itu bagian sisi kasarnya
yang gulung ini bagian sisi kasarnya, entah itu dari kulit pohon atau kulit kayu atau kulit binatang yang ada bulunya, itu nggak bisa ditulis. Yang ditulis itu bagian sisi halusnya, datarnya, terus digulung. Dedet. Ya. Makanya kalau film-film zaman dulu, perintah dari raja, gulungan kitab dibuka. Kan kalau sekarang kan kita kertas kan supaya efisien, jangan ngeprint atau jangan cuma nulis di satu sisi lagi dibiarin. Kita tulis dua-duanya kalau zaman sekarang. Kalau zaman dulu ya cuma bisa satu sisi. Nah, ini gulungan kitab ini apa? Ini intinya buku. Buat zaman dulu ini buku. Disebut sebagai apa? Buku apa ini? Kata kitab bahasa Yunaninya artinya Alkitab. Ini adalah Alkitab. Alkitab kita. Alkitab-kitab diekspresikan sebagai kecil. Kecil. Alkitab diekspresikan sebagai kecil, dijelaskan sebagai kecil. Apa maksudnya Alkitab itu disebut buku yang kecil, yang dibukakan sama Tuhan? Apa artinya? Next, arti kecil. Yang dimaksud adalah rangkuman. Firman Tuhan yang dipadatkan. Karakteristik dari pencatatan Alkitab adalah rangkuman, pemadatan. Coba kita bahas ini. Ya, tolong fokus ya. Alkitab ini adalah buku kecil, artinya buku rangkuman. Firman yang dipadatkan. Ya, boleh next, slide berikutnya. Coba bayangkan. Alkitab itu kan mencatat dari Adam sampai Rasul Yohanes. Kitab Wahyu, Pulau Patmos kan. Ini 4.000 tahun lebih. Dari Adam sampai Rasul Yohanes, 4.000 tahun lebih. Itulah sejarah Alkitab. 4.000 tahun lebih ini dicatat, dibagi menjadi 66 kitab. Boleh next. 4.000 tahun sejarah Alkitab dari Adam sampai Rasul Yohanes dicatat dibagi ke 66 kitab dari Kejadian sampai Wahyu. 4.000 tahun lebih loh ya. Nah, Alkitab hanya ada 1.500 halaman saja. Sekitar 1.500 halaman saja. 1.500 halaman ya, mencatat 4.000 tahun lebih. Tuhan yang gak pernah tertidur sedetik pun, Tuhan yang selalu bekerja, Tuhan yang selalu menuntun umatnya, Tuhan yang adalah firman. Masa 1 tahun, contoh ya, 1 tahun yang Tuhan kerjakan terus-menerus tanpa henti. Catat dalam 1 halaman aja. Wah, mana bisa? Ya contoh, peristiwa kita aja 1 tahun dicatat di 1 halaman, nggak bisa. Banyak. 1 tahun itu 365 hari. Setiap hari ada peristiwa, setiap hari ada kegiatan. Tentang aku aja, tentang diri kita ini ya, cuman satu orang. Padahal kita kan berbicara banyak sekali, banyak hal. Nggak ngomong satu orang aja, satu negara gitu. Gimana kita nyatet 1 tahun cuma 1 hari? Oke, kalau 1 tahun dicatat di 1 halaman, contoh, berarti ada 4.000 halaman lebih. 4.000 halaman lebih pun itu sudah banyak yang dirangkum, nggak bisa semuanya ditulis. Nah ini cuman 1.500 halaman saja. Maka Alkitab mencatat dengan sangat singkat dan padat. Super singkat dan padat. Super singkat dan padat. Makanya ini diekspresikan sebagai kitab kecil. Nah, contoh kita lihat. Contohnya, next, Kejadian pasal 5. Satu pasal. Ya. 1 halaman, 1 sisi saja.
Kejadian pasal 5 berarti satu pasal kan? Cuman pasal 5 aja. Satu halaman satu sisi aja. Nah, ini ada 32 ayat. 32 ayat kan bacanya paling cuman berapa lama sih? Kalau yang bacanya cepat, hitungan menit juga beres kan? Ya. Kalau yang bacanya cepat, hitungan menit beres. Berapa menit beres? Mungkin ada yang super cepat semenit kali gitu, fast reading. Nah, 32 ayat di satu pasal ini ada ekspresi yang sangat-sangat aneh. Sepertinya salah kalau kita nggak ngerti. Kita lihat Kejadian 5 ayat 1. Ya, kita lagi membahas bahwa Alkitab adalah kitab kecil yang dipadatkan. Ya. Kita baca. Satu, dua, tiga. Inilah daftar keturunan Adam pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah. Dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Nah, kata daftar di terjemahan Indonesia ini salah. Terjemahan aslinya itu adalah seper yang artinya buku atau kitab. Ini lagi ngomongin satu pasal, Kejadian 5. Kejadian 5 ini apa sih? Kalau menurut terjemahan Indonesia, ini daftar keturunan Adam, ini daftar silsilah, ini daftar nama keturunan Adam, nama-namanya, siapa, umurnya, berapa. Nah, tapi kalau bahasa aslinya atau bahasa Inggrisnya di Alkitab bahasa Inggris, this is the book, buku, seper. Ini adalah buku, buku keturunan Adam. BUKU, buku. Selama ini kita sekolah, kita mau nggak mau disuruh baca buku, punya banyak buku, buku pelajaran. Ada nggak buku yang cuman satu lembar, satu sisi, cuman 32 ayat, ya kurang lebih cuman puluhan kalimat. Inilah buku kita semester ini, tahun ini, pelajaran A. Ini bukunya, Bu, ini bukan buku, ini cuman catatan, ini cuman rangkuman. Tapi Alkitab bilang itu adalah buku. A memerankan B, B memerankan C, itu buku. Makanya yang menerjemahin bahasa Indonesia bingung. Ini buku dari mana? Ini cuma catatan, daftar. Akhirnya dengan inisiatifnya, bukunya nggak ditulis. Itu bahasa aslinya. Digantilah jadi daftar. Yang intinya penerjemahan yang ayat ini ngawur. Ya. Nah, jadi terjemahan akuratnya inilah buku silsilah Adam. Apa karakteristik dari buku? Buku mencatat dengan rinci. Buku menjelaskan dengan rinci topik atau judul buku tersebut dari awal sampai akhir. Makanya buku nggak ada yang cuma selembar satu sisi aja. Tapi Kejadian pasal 5 hanya ada 32 ayat saja. Dan nggak menjelaskan dengan detail. Tapi hanya menjelaskan nama-nama beserta tahun-tahunnya. Dan sedikit informasi saja. Ada beberapa nama yang dicatat informasi tambahan, tapi cuma sedikit. Sedangkan buku yang baik adalah buku yang menjelaskan dengan baik dan detail, sehingga begitu baca buku tersebut, kita ngerti topiknya apa. Nah, jadi seharusnya Kejadian 5 tidak bisa dikatakan buku, tapi Tuhan bilang, catat ini sebagai buku. Nah, Kejadian 5 ini ngomong-ngomong, lagi ngomongin siapa sampai siapa. Adam sampai Nuh, 10 generasi. Adam sampai Nuh, 10 generasi. Dari Adam sampai Nuh lahir, itu 1056 tahun. 1000 tahun lebih, 1056 tahun. 1000 tahun lebih. Kejadian 5 mencatat 1000 tahun lebih. Dirangkum dengan nama-nama. Habis itu apa? Mencatat tentang 1000 tahun kemudian. Tentang zaman Nuh. Jadi sejarah yang 1000 tahun ini gak dijelasin dengan detail, tapi hanya
dirangkum melalui nama-nama saja yang mewakili setiap tahun generasinya. Habis itu selesai. Padahal selama 1.000 tahun Tuhan kan nggak berhenti bekerja. Tuhan terus bekerja. Tuhan pakai ini tokoh-tokoh iman yang menerima dan mewariskan iman. Menerima iman dan mewariskan iman. Tokoh-tokoh Alkitab. Tokoh-tokoh pekerjaan Tuhan. Hamba-hamba Tuhan. Yang mengerjakan pekerjaan penyelamatan penebusan Tuhan. Yang tidak terputus di zaman-zaman itu. Dan ini semua adalah firman dan pekerjaan dari Tuhan yang harus kita miliki. Ya, Ibrani 4 ayat 12. Ibrani 4 ayat 12. Nah, jadi Kejadian 5 terlihat kecil, tanda petik kecil. Kalau digali, ini adalah sejarah penebusan Tuhan 1.000 tahunan. Sejarah pekerjaan penyelamatan Tuhan 1.000 tahunan. Kejadian 5. Apa nih? Sejarah 1.000 tahunan. Di dalamnya ada begitu banyak firman, makna rohani yang penting dari firman tersebut, perjanjian-perjanjian, harta karun iman yang luar biasa di dalamnya. Kalau digali, makanya disuruh perhatikan tahun-tahun keturunan yang lalu. Perhatikan silsilah, gali, analisa, dalami. Nah, maka dari itu firman Tuhan menyuruh kita apa? Coba di Efesus 3 ayat 2 sampai 5, ayat 8 sampai 9. Efesus 3 ayat 2 sampai 5, ayat 8 sampai 9. Kita mau baca ini. Mulai dari ayat 2, memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu. Nah, sampai sini dulu. Ayat 2. Jadi kita dikasih, dianugerahkan kasih karunia, yaitu apa? Tugas penyelenggaraan. Penyelenggaraan administrasi, bahasa Inggrisnya. Penyelenggaraan, pekerjaan, tugas penyelenggaraan, pekerjaan administrasi. Pekerjaan Tuhan yang detail, ini dikasih ke kita. Dikasih ke kita. Tuhan mau kasih ini, supaya kita dengar ini. Apa sih pekerjaan Tuhan yang detail ini? Administrasi Tuhan. Ayat 3, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Ini rahasia Tuhan, yang Tuhan wahyukan kepada umatnya. Ayat 4, apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus. Jadi rahasia pekerjaan Tuhan yang detail ini dikasih ke kita supaya kita tahu rahasia Kristus. Hubungannya sih kok bisa nyambung ke Kristus? Karena tadi udah dikatakan, seluruh kitab suci hanya menjelaskan Yesus. Seluruh kitab suci tema utamanya Yesus. Nah, seluruh kitab suci ini kita nggak ngerti, nggak tahu. Nah, kita mau dibikin tahu, mau dibikin tahu, mau dibikin mengerti. Yang kalau kita mengerti ini, kita mengerti rahasia Kristus. Gimana caranya supaya bisa mengerti? Alkitab yang adalah kitab kecil, rangkuman yang harus digali, ada banyak rahasia. Terus ayat 5, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Dulu nggak dikasih tahu, di zaman akhir dikasih tahu. Terus ayat 8, kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus,
telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga. Tuhan mau karuniakan kepada kita, orang-orang kafir bukan Yahudi, non-Yahudi, kekayaan Kristus. Jadi percaya Tuhan, ngerti Tuhan, eh, tahu nggak Yesus tuh punya banyak kekayaan? Eh, nah, mau dikasih tahu ke kita, mau dikasih tahu ke kita. Melalui apa? Melalui tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah tadi di ayat 2. Yaitu apa ini? Administrasi atau pekerjaan Tuhan yang detil. Ya, ini kekayaan Kristus. Terus ayat 9, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Diulang lagi. Ya, untuk kasih tahu isinya apa. Penyelenggaraan administrasi, pekerjaan Tuhan. Pekerjaan administrasi yang rahasia ini, yang adalah kekayaan Kristus ini, mau dilimpahkan, mau dikasih ke kita. Nah, contoh lewat Kejadian 5 yang hanyalah silsilah ada memperanakan dada sampai Nuh lahir generasi ke-10. Wah, ini di dalam 1000 tahunan ini tuh ada pekerjaan Tuhan. Jadi Tuhan mau kasih tahu ketika kita memperhatikan tahun-tahun keturunan yang lalu. Ketika kita memperhatikan, mendalami, menggali nama-nama silsilah ini. Jadi sekilas dilihat Alkitab contoh Kejadian pasal 5, apa itu? Hal yang kecil, hal yang sepele, hal yang singkat, kecil dalam secara eh, jasmani, kecil cuman satu pasal. Secara rohani ini apaan silsilah hal yang sepele. Nah itu yang dimaksud kecil. Tapi ini adalah harta karun. Kalau dibukakan, kalau digali, kalau kita perhatikan. Ya. Dan Tuhan bukakan ini dan Tuhan mau kasih ke kita. Udah digaliin untuk kita. Tinggal kita mau nampung apa enggak. Gitu. Nah maka dari itu di Wahyu 10 ayat 9. Ya dikatakan apa? Wahyu 10 ayat 9. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Ya, Yohanes pergi kepada malaikat, mau dong gulungan kitab itu yang terbuka. Nah, lalu malaikat bilang, ambil. Yohanes ambil, makan. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Jadi Alkitab yang tanda petik kecil ini, yang secara wujud ini cuma sedikit informasinya dari sekian ribu tahun, 4000 tahun lebih, informasi cuma sedikit ini, dan dianggap sepele, disuruh makan lep satu kitab. Ah, saya cocoknya sama ayat-ayat ini, ayat-ayat itu nggak cocok buat saya. Sorry ya, nggak mau nggak mau denger capek, capek, malas. Nah, nggak, ambil makan satu kitab ben bahasa Jermannya, satu kitab. Jadi Alkitab disuruh dimakan. Jadi bagian Tuhan, Tuhan membukakan, menyingkapkan. Bagian kita makan yang Tuhan kerjakan dan anugerahkan, dibukakan, disingkapkan. Bagian kita makan. Kenapa harus makan seluruh Alkitab? Karena Tuhan mau membuat kita menjadi seperti dirinya, segambar dengan dirinya, diri Tuhan. Tuhan adalah firman. Ya. Boleh dicatat kalau setiga ayat 10, kalau setiga ayat 10, 2 Korintus 3 ayat 18. 2 Korintus 3 ayat 18. Kalau setiga ayat 10, 2 Korintus 3 ayat 18. Nah, jadi tugas kita makan kitab ini. Yohanes itu lagi nubuatin di kitab Wahyu ini, lagi nubuatin akhir zaman. Apa yang Yohanes suruh, disuruh Tuhan, disuruh firman, apa yang Yohanes lakukan,
Ini adalah contoh atau model orang percaya di akhir zaman tuh harus ngapain. Jadi harus makan kitab. Dan setelah dimakan, dicerna kan, makanya di perut terasa pahit. Tapi di mulut manis, di perut pahit. Karena dicerna. Nah, setelah terima, kamu sendiri terima. Bukan kamu sendiri aja ya. Nah, lalu di ayat 11 dikasih tugas. Ini nggak boleh diterima sendiri aja. Wahyu 10 ayat 11 dikatakan apa? Kita baca mulai. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Hey, bukan kamu sendiri ya yang terima. Nubuatkan lagi kepada bangsa-bangsa, kepada dunia. Nubuatkan lagi. Apa yang dinubuatkan? Kitab kecil yang Tuhan bukakan ini. Kasih tahu, khotbahkan, ajarkan kepada bangsa-bangsa. Nah, sehingga Tuhan mau kita semua, termasuk bangsa Indonesia, terima kitab kecil yang terbuka ini. Apa maknanya? Firman yang dipadatkan, yang dianggap remeh. Tuhan mau nyatakan ini. Rahasia pekerjaan Tuhan tersembunyi selama ini. Bayangkan kalau kita renungkan ya, kita tahu Nuh, kita tahu Adam. Tapi antara Nuh dan Adam itu kita tahu nggak? Kita kenal nggak? Eh, Bingung kan jawabnya. Nama-namanya sih tahu, tapi kehidupannya gimana ya? Nah, Tuhan mau kita tahu ini. Ini dibukakan untuk kita, ini dinyatakan untuk kita. Ini adalah firman yang bukan kita kurang kerjaan setiap hari Sabtu jam 11. Kita karena gak ada kerjaan, yuk kita belajar yuk. Ini orang-orang yang gak pernah kita tahu ini siapa sih dan gimana sih hidupnya. Kan itu kita mau nangkep firmannya di balik orang-orang ini yang selama ini tersembunyi, yang selama ini kita gak tahu. Tuhan mau nyatakan ini, Tuhan mau kasih ini, dan tugas kita makan, makan semuanya. Dan bagi yang makan, kita bagikan ya ke teman-teman kita, ke keluarga kita, ke orang tua kita, ke orang-orang yang kita kasihi, karena kita mau jadi umat kudus yang sejati, yang dipersiapkan dengan ini semua untuk akhir zaman, supaya kita dipersiapkan menjadi umat yang siap sedia, yang berkenan, yang melakukan kehendak Tuhan sampai akhir. Kehendak Tuhan saya udah lakukan, belum kita lakukan. Kita belum makan kitab kecil yang terbuka, itu kehendak Tuhan salah satunya. Belum kita nubuatkan. Ya. Nah, ini kesempatan kita melakukan kehendak Tuhan. Nah, jadi kita teman-teman di sini yang terima harus kasih tahu ya ke ayah, ibu, papa, mama, papi, mami, ke kakek, nenek, ke opung, ke emak, engkong, ya, paman, adik, saudara, teman-teman, besti, semua kita kasih tahu. Ini perintah Tuhan. Nah, hari ini sampai sini dulu. Sebentar kita akan sharing sama-sama. Kalau ada pertanyaan, jangan sungkan, langsung tanya. Jangan sampai ada yang bingung, nggak ngerti, terus eh, jadi kita nggak ngerti sayang. Tanyalah sebanyak-banyaknya kepada para mentor kece rohani ini. Ya, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pelajaran firman siang hari ini. Bapak, tolong kami yang sepenuhnya tidak sanggup, tidak layak untuk menjalani kehidupan iman ini ya Bapak, Engkau layakkan, Engkau sanggupkan. Tolong Bapak, ampuni segala dosa pelanggaran yang selama ini kami menyakiti hati Tuhan dengan mengabaikan tugas penyelenggaraan rahasia yang Engkau anugerahkan di hari akhir ini. Kasih karunia di akhir zaman kami abaikan. Ini sungguh menyakiti hati Tuhan. Kami menolak kasih karunia Tuhan selama ini. Tolong ampuni kami ya Bapak. Kami sudah terlalu banyak menghabiskan waktu untuk hal yang tidak ada hubungannya dengan kehendak Tuhan. Tapi biarlah kami dapat disadarkan dan bertobat mulai dari hari ini. Kami mau dituntut Tuhan, dipersiapkan
mengingat zaman dahulu kala memperhatikan tahun-tahun keturunan yang lalu, menanyakan kepada ayah, menanyakan kepada para tua-tua, maka mereka semua akan memberitahukannya kepada kami. Biarlah Bapa kami dapat sungguh-sungguh menjadi umat kudus di hari akhir yang menyanyikan nyanyian baru, nyanyian Musa, yang adalah kitab ulangan ini ya Bapa, perintah yang sangat penting. Dan biarlah Bapa kami dapat menjadi seperti Rasul Yohanes, yang adalah contoh umat kudus di hari akhir, yang menerima, meminta, mengambil, memakan gulungan kitab kecil yang terbuka, dan mencernanya, sehingga ini menjadi bagian, menjadi hidup kami, menguasai hidup kami, dan menubuatkannya kepada banyak orang. Kira Bapa, firman-Mu hari ini dapat sungguh-sungguh termeterai, tidak pernah kami lupakan, dapat kami terus-menerus renungkan siang malam, sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang semakin berkenan, semakin serupa, semakin segambar, semakin berjalan hanya di tuntunan firman Tuhan. Bapak, kami berdoa untuk permasalahan dalam keluarga kami, pribadi, sekolah, kesehatan. Bapak, Engkau yang lebih tahu permasalahan kami, sakit penyakit keluarga kami, permasalahan keluarga kami, Bapak. Biarlah Bapak, di kesempatan ini kami dapat menaikkan doa-doa ini kepada Tuhan. Tuhan tolong, jamah kami masing-masing, lawat kami masing-masing. Sembuhkan kami, pulihkan kami. Berikan jalan keluar ya Bapak. Kira terang firman Tuhan yang mengenyahkan penyakit, kegelapan apapun, dicurahkan di dalam nama Tuhan Yesus kepada kami semua. Kami panjatkan seluruh doa ini dengan percaya Tuhan mendengar dan Tuhan sudah menjawab yang terbaik kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.